Selamat pagi, Amang Inang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita, senantiasa semangat. Mari kita memuji Tuhan. Sebentar lagi kita dengarkan firman-Nya. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 690, ayat yang pertama dan ayatnya yang keempat. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita mengikut Yesus. Kau dipanggilnya mengikut Kristus. Marilah kita mengikut Yesus. Jangan ingkar, jangan ingkar. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dalam sukacita, menaikkan puji-pujian serta syukur kami. Engkau yang memberi kami kehidupan. Kiranya Tuhan berkenan juga untuk menyertai kami di sepanjang hari ini. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, terlebih di saat kami hendak mendengarkan Engkau berfirman. Berkati hamba-Mu dan berkati seluruh telinga atau pendengaran kami, agar firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi atau sepanjang hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam bahasa Batak Toba, ayodo dipatu padebata humokop hita gabe dosa ibana. Naso tumadda dosa. Asa gabi hati goran ni debata hita di bagasan ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu melalui firman Tuhan bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia saling menyalahkan dan saling menjatuhkan, saling sikut menyikut, sehingga ada satu ungkapan homo homini lupus, bahwa manusia telah menjadi serigala terhadap sesamanya. Itu terjadi hingga saat ini. Untuk itu, bagaimana kita memahami nas atau firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita Yesus yang tidak mengenal dosa, tapi kepadanya ditimpakan beban dosa itu, yaitu menanggung kematian, menanggung derita demi manusia. Sebab kuasa dosa telah menguasai hidup manusia. Kuasa dosa telah merubah rasional manusia, baik itu menjadi kutuk, bahkan saling memangsa. Itulah dosa yang telah merasuki kehidupan manusia, bahkan saling mematikan, saling meremukkan yang satu dengan yang lainnya. Itulah yang dikerjakan oleh Kristus. Itulah yang
harus dihadapinya dalam penderitaannya di Kalvari, di kayu salib. Ibu bapak saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bahwa apa yang telah dikerjakan oleh Allah dalam Yesus Kristus, pengorbanannya, penebusannya adalah untuk kebaikan kita, adalah untuk kehidupan kita, bahwa kita menjadi dibenarkan. Yang tadinya dalam kungkungan dosa, bahwa kita telah dilepaskan. Dosa telah memperhamba manusia, tapi lewat pengorbanan Yesus, kita telah dilepaskan, kita telah dibebaskan, dan akhirnya kita memiliki kehidupan. Ibu bapak saudara yang terkasih, maka ketika kita menyadari ini, kita adalah seorang hamba bagi Kristus. Karena kita telah ditebus, kita telah dibeli dengan harga yang mahal dan lunas tentunya. Maka kita harus tunduk kepada Dia yang telah memiliki kita. Kita adalah hamba dan kita menghambakan diri kepada Kristus, kepada Allah kita. Di dalam itulah kita harus benar-benar merenungkan dalam kehidupan kita bahwa kita tidak lagi memiliki hutang yang tidak bisa dibayar, karena Kristus telah menyelesaikannya untuk kita. Hutang-hutang dosa kita telah ditanggung oleh Kristus, dibayar lunas. Maka lewat pengorbanannya di kayu salib, menghantarkan kita kepada suasana yang baru, bahwa kita adalah manusia-manusia merdeka, manusia-manusia yang telah bebas dalam kehidupan kita. Tentunya kebebasan kita adalah kebebasan di dalam melakukan kehendak Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih, maka hari ini kita boleh bersuka cita melalui hidup yang telah kita jalani, kita nikmati. Tetaplah di dalam pengharapan, di dalam iman kepercayaan, agar kita senantiasa menunjukkan bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah, kepunyaan Kristus. Dalam Roma 13 ayat 8 dikatakan, jangan engkau berhutang kepada siapapun, maka kasih yang diberikan oleh Allah dalam Yesus Kristus itu juga adalah yang harus kita wujud nyatakan kepada seluruh orang-orang di sekeliling, di sekitar kita, bahkan kepada alam ciptaan Tuhan. Maka dengan pengorbanan Yesus, kita benar-benar memaknai hidup kita, bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan, merdeka melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, merdeka dalam melakukan apa yang baik bagi saudara-saudara kita. Untuk itu, ibu bapak saudara yang terkasih, maka saat ini pandangan kita, paradigma kita telah diubah, juga cara berpikir kita melalui Yesus yang telah berkorban untuk kita. Tentunya apa yang harus kita nyatakan, di dalamnya kita harus mewujudkan perenungan kita, pertobatan kita, bahwa hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi adalah untuk memuliakan Tuhan. Saya teringat apa yang pernah disampaikan oleh Blaise Pascal. Dia pernah berkata demikian, seseorang yang mengenal Allah tetapi tidak mengenal dosa-dosanya tidak akan memuliakan Allah. Mereka hanya akan memuliakan dirinya sendiri. Untuk itu, amang inang, Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika kita mengenal kekurangan, kelemahan, dosa-dosa kita, di saat itulah kita akan dimampukan untuk memuji, memuliakan Tuhan
dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Terpuji namamu yang kudus dan agung, Allah Bapa di surga. Firman-Mu yang begitu luar biasa telah bergema di dalam kehidupan kami. Biarlah pengenalan kami akan Engkau yang telah berkorban untuk kami semakin mengubah kami menjadi manusia-manusia yang taat dan senantiasa mengenal pengorbanan-Mu. Dan kami menyadari kami adalah milik kepunyaan Tuhan sepenuhnya. Maka kami hidup, berbuat, dan berperilaku sebagaimana yang Tuhan mau. Mengenali keterbatasan, kelemahan, bahkan dosa kami, agar kami dapat memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas segala pengorbanan-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, mampukan kami untuk berkarya, dan biarlah setiap pekerjaan kami untuk kebahagiaan kami, orang-orang di sekeliling kami, terlebih kemuliaan Tuhan. Berkati kami di tengah keluarga, di masyarakat, dan jauhkan kami dari segala penyakit, terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini masih tetap mewabah di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengikuti setiap rencana ataupun protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi, Amang Inang, Bapak Ibu saudara terkasih. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Horas.